Apa kabar saudaraku? Kali ini kita akan bercerita tentang Belanda Hitam. Dalam setiap penjajahan selalu ada dari orang-orang pribumi yang membantu dan melayani sang penjajah, termasuk Indonesia. Kali ini kita akan bahas Belanda Hitam dan fenomena Neo KNIL. Tidak mungkin Belanda, negara yang begitu kecil dan sedikit penduduknya, bisa menjajah Indonesia ratusan tahun tanpa bantuan dari pribumi, termasuk pasukan militer Belanda zaman dahulu seperti KNIL. Banyak menggunakan orang-orang Indonesia sendiri yang menjadi anggotanya dan siap bertempur melawan saudaranya sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa sampai sedemikian hebatnya sang penjajah menggunakan tenaga manusia yang berasal dari negara jajahannya sendiri? KNIL singkatan dari Koninklijke Nederlands Indische Leger adalah tentara kerajaan Hindia Belanda yang melayani dan membantu pemerintahan Hindia Belanda. KNIL, lebih tepatnya Serdadu Belanda, yang terdiri dari orang-orang yang Belanda, tentara bayaran dan sewaan dari negara lain, serta warga pribumi, yaitu Indonesia. Tahun 1936, jumlah pribumi yang menjadi tentara KNIL mencapai 33.000 orang atau sekitar 77%. Tentu tidak mudah begitu saja diterima sebagai tentara KNIL karena akan ditugaskan berperang melawan saudara sebangsanya sendiri. Karena itulah harus melalui proses cuci otak dan seleksi yang ketat agar tidak terjadi senjata makan tuan. Rupanya perkembangan zaman tidak membuat paradigma KNIL ini menjadi lapuk. Orang-orang berlomba untuk menjadi New KNIL dengan iming-iming materi, gengsi, dan kehormatan. Mereka hari ini mentalitasnya budak penjajah justru merasa bangga menjadi Londoirang atau disebut dengan De Zwarte Hollands atau Belanda Hitam. Di negara yang budaya feodalis belum hilang seperti ini, atribut, materi, pangkat, jabatan, dan kedudukan menjadi supremasi. Jangan heran kalau para budak penjajah menempati kedudukan yang terhormat di tengah-tengah masyarakat feodal saat ini. Di antara mental seorang budak yang paling menonjol adalah mental inferior atau rendah diri. Merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berdiri di kaki sendiri. Merasa belum siap untuk merdeka. Hanya dengan bantuan majikan merasa hidup, maka penghormatan kepada majikan kaum imperialis sangat berlebihan, sementara melihat bangsanya sendiri penuh dengan kehinaan. Indikator yang paling mencolok adalah ketidakmampuan mereka melihat kejahatan majikan yang sedemikian jelasnya, sehingga tidak bisa mengkritisi majikan, mungkin karena sudah banyak diberikan roti dan keju. Sementara terhadap saudara sebangsanya sendiri sangat sinis, terutama kepada para pejuang yang ingin memerdekakan bangsa ini dari berbagai bentuk penjajah. Dan indikator lainnya adalah pembelaan kepada sang majikan imperialis sangat berlebihan dan overacting seperti orang-orang yang sedang mencari muka. Selamat dalam penjajahan.